Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarnizam, NIM 22010100006 dengan program studi Teknik Elektro angkatan 2022. Di sini saya akan memenuhi tugas algoritma pemrograman, yaitu pengenalan tensor, TensorFlow, dengan dosen pengampu Bapak Tony Suhendra, STMCS. Langsung saja, yang pertama, apa itu tensor? Sebelum kita membahas tentang tensor, kita angka baiknya mengenal TensorFlow terlebih dahulu. TensorFlow adalah sebuah framework open source yang dikembangkan oleh tim Google Brain untuk keperluan machine learning dan deep learning. Framework ini memungkinkan pengembang untuk membangun dan melatih model machine learning secara efisien. Langsung saja, tensor. Tensor adalah objek utama yang dimanipulasi oleh TensorFlow. Tensor adalah suatu struktur data matematis yang umumnya digunakan untuk mempresentasikan himpunan bilangan dan operasi yang berhubungan dengan transformasi bilangan tersebut. Secara sederhana, tensor dapat dianggap sebagai generalisasi dari konsep skalar, vektor, dan matriks. Lalu, apa hubungannya dengan dimensi dan matriks? Nah, tensor ini memiliki dimensi, yang dimana dimensi sebuah tensor menunjukkan sebuah jumlah indeks yang dibutuhkan untuk merujuk ke setiap elemen di dalamnya. Sebagai contoh, yang pertama adalah skalar 0 dimensi, yang berarti jika dia 0 dimensi maka dia akan mempunyai 0 indeks. Begitu juga dengan yang lainnya. Contohnya vektor 1 dimensi, maka vektor akan mendapatkan 1 indeks, dan matriks 2 dimensi maka 2 indeks. Tensor berorder 3 dimensi maka 3 indeks. Indeks inilah yang akan merujuk ke elemen-elemen dalam ruang dimensi. Selanjutnya adalah matriks. Matriks merupakan kasus khusus dari tensor, yaitu tensor berorder 2. Jadi matriks memiliki 2 dimensi, yaitu baris dan kolom, yaitu yang diidentifikasi oleh indeks I. Contohnya I adalah baris dan J adalah kolom. Jadi matriks ini merupakan tensor khusus yang terjadi ketika kita memiliki tensor berorder 2. Yang berorder 2 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menjalankan kolab dan mengecek penginstalan TensorFlow pada laptop kita. Sini teman-teman buka saja Google ataupun Chrome, lalu teman-teman ketik collab.research.google.com, enter. Nah, langsung saja ke halaman utama. Di sini ada Google Drive, GitHub. Kita bisa melakukan pengecekan di Google Drive maupun GitHub. Langsung saja new notebook. Teman-teman klik yang tadi ya, plus new notebook. Lalu tunggu sebentar. Lalu teman-teman connect atau hubungkan dengan laptop. Sini kita ubah dulu namanya, yang cocoknya itu TensorFlow mungkin. Oke, TensorFlow. Di sini masih connecting. Oke, untuk mengecek apakah TensorFlow itu sudah terinstall atau belum di laptop kita. Nah, ini udah terhubung ya, teman-teman. Cukup simple. Kita ketik import TensorFlow as ftf. Nah, kita run. Jika dia menghasilkan simbol checklist, maka itu berarti TensorFlow sudah terinstall di Colab teman-teman ya. Lalu bagaimana cara membuat objek tensor? Nah, sebenarnya objek tensor itu sudah kita buat pada saat sebelumnya, yaitu pada saat kita ingin melakukan pengecekan TensorFlow apakah sudah terinstall atau belum. Nah, yang dinamakan objek itu yang ini ya teman-teman, TF. TF ini merupakan penulisan secara umum. Sebenarnya bisa diubah, yaitu dengan yang lain, TensorFlow bla bla dan lain-lainnya teman-teman. Namun secara umum itu adalah TF.
Nah, lalu bagaimana membuat beberapa variabel dengan objek tensor yang bertipe data string ya. Untuk membuat variabel dengan bertipe data string sama seperti bahasa pemrograman Python. Di sini teman-teman buat dulu variabelnya, nama saya, lalu kita panggil objeknya yaitu tf-nya ini ya teman-teman, tf titik konstan. Konstan ini merupakan fungsi daripada TensorFlow itu sendiri, yang dimana value itu adalah nilai, lalu tipe daripada TensorFlow yang akan kita isi nantinya, atau objeknya, lalu shape itu adalah dimensinya. Lalu kita isi saja langsung, nama Sahrul Nizam. Nah, kita run. Oke, berhasil ya teman-teman. Berarti di sini kita sudah berhasil membuat variabel dengan tipe data string. Lalu perbedaan menggunakan type dan print pada Python dan penggunaannya pada TensorFlow, dan bagaimana mencetak nilai objek tensor. Nah, di sini kita diminta untuk apa saja sih perbedaan daripada type dan print, dan kita juga diminta untuk mencetak nilai daripada objek, yaitu Sahrul Nizam. Sahrul Nizam ini merupakan nilai daripada objeknya ya teman-teman. Print nama saya, lalu kita buat lagi yang baru yaitu type nama saya, lalu kita run aja langsung ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat perbedaannya di sini, dimana pada print itu tertulis atau tercetak tf sensor b Sahrul Nizam, shape d type string. Di sini bisa kita lihat, di sini sudah bisa dibilang sebagian benar. Di sini tetap tercetak ya teman-teman Sahrul Nizam. Biasanya tuh kalau Python kita menggunakan fungsi seperti ini, maka dia akan langsung mencetak. Tetapi di sini dia tetap memanggil TensorFlow itu sendiri, yaitu tf tensor, lalu dimensinya, lalu tipe datanya string. Nah, dan pada type itu tercetak TensorFlow Python Framework OPS Eiger Tensor. Nah, umumnya pada Python itu type ini kan digunakan untuk memanggil atau mencetak tipe daripada objek itu sendiri. Karena di sini adalah TensorFlow, maka dia akan memanggil objek tipe daripada TensorFlow itu sendiri, yaitu tensor. Nah, selanjutnya gimana sih caranya kita mencetak nama ini tanpa ada tulisan seperti yang seperti ini ya teman-teman. Caranya itu kita buat sketch baru, kita tambahkan juga objeknya yaitu tf titik print. Nah, kita tambahkan variabelnya nama saya, lalu kita coba run. Nah, berhasil ya teman-teman. Jadi kenapa nggak kepanggil yang sebelumnya? Dikarenakan kita belum memanggil objek daripada TensorFlow itu sendiri, yaitu tf lalu .print lalu nama variabelnya. Oke, selanjutnya bagaimana menggabungkan objek tensor, yaitu tipe data string, dan menampilkan nilainya. Dan bagaimana menggabungkan objek tensor dengan tipe data yang berbeda dan menampilkan nilainya. Berarti kita diminta untuk menampilkan data yang pertama itu dengan variabel yang sama, dan yang kedua itu diminta untuk menampilkan dengan variabel yang berbeda. Variabel yang sama dan variabel yang berbeda. Berarti kita membuat
dua variabel baru lagi ya teman-teman, nama lalu tanggal lahir, mungkin tanggal lahir tf dot stan 18.04.2004, lalu nim ya, mungkin nim tf. Ini kita buat tipe data yang berbeda ya, integer. Kita buat tipe data integer, konstan 22010. Nah, kita sudah membuat tipe data di mana dua tipe data string dan satu tipe data integer. Dan kita diminta untuk bagaimana cara untuk menggabungkan dua tipe data yang sama dan menampilkannya, dan dua tipe data yang berbeda dan kita juga diminta untuk menampilkannya. Nah, untuk menampilkan dua tipe data yang sama, kita cukup tf print nama variabelnya, yaitu nama saya. Nah, kita tambahkan simbol plus, tanggal lahir. Oke, lalu kita run. Ini tanggal lahir, tanggal lahir. Bentar ya teman, kita belum run di sini. Ini salah, konstan. Oke, kita run lagi. Di sini coba kita run. Ini belum kita ubah tanggal. Teman-teman harus perhatikan penulisan programnya ya teman-teman, biar tidak error. Nah, di sini sudah tercetak nama saya, isi dari variabelnya yaitu Sahrunizam 18.04.2004. Di sini nggak spasi, kita tambahkan spasi dulu di sini. Cukup teman-teman tab, teman-teman run lagi dan run. Nah, di sini sudah tercetak dua variabel yang sama, yaitu string dan string. Selanjutnya, tipe data yang berbeda, yaitu f.print kita panggil variabel nama saya juga, nama saya. Untuk tipe data yang berbeda, kita itu menggunakan simbol koma, dan kita tambahkan lagi variabel yang tipe data yang berbeda, nim. Nah, sudah tercetak ya teman-teman. Di sini Sahrunizam dan tipe data yang berbeda. Di sini kita memanggil dua tipe data yang berbeda, yaitu string dan integer. Sedangkan di sini dua tipe data yang sama, yaitu string dan string. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang atas pengucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.